Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Hari ini adalah peringatan wajib Santo Martinus dari Tours, seorang uskup yang memiliki pengalaman unik perjumpaan dengan Yesus melalui pengalaman ketika dia belum dibaptis. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Kita menggunakan Mazmur tanggapan pada hari ini, Mazmur 119. Berbahagialah orang yang hidup menurut hukum Tuhan. Berbahagialah orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Dengan segenap hatiku, aku mencari Engkau. Jangan biarkan aku menyimpang dari perintah-Mu. Dalam hatiku, aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Lakukanlah kebajikan kepada hamba-Mu ini, supaya aku hidup dan aku hendak berpegang pada firman-Mu. Singkapkanlah mataku, supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari hukum-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, pada peringatan wajib Santo Martinus dari Tours, tadi saya sebutkan di awal, Santo kita hari ini justru memiliki pengalaman indah berjumpa dengan Kristus sebelum dibaptis, sebelum percaya dan mengimani Yesus. Itu terjadi dalam perjumpaannya dengan seorang pengemis yang kedinginan, dan Martinus memberikan mantelnya untuk menghangatkan tubuh pengemis itu. Dan sesudah dia beristirahat, dia berjumpa dengan Kristus di dalam mimpinya. Kristus yang memberkatinya dan berterima kasih karena ia telah memperhatikan melalui kepedulian dan kasihnya itu. Apa yang dilakukan oleh Santo Martinus terhadap pengemis di tepi jalan itu, tindakan sederhana, memberikan mantel yang menghangatkan tubuh pengemis itu, dilakukan untuk Kristus. Ini sesuai dengan sabda Kristus sendiri kalau kita membaca Injil Matius bab 28 dalam kisah tentang pengadilan terakhir. Yesus sebagai Sang Raja semesta alam menyatakan kuasa kerahimannya kepada orang-orang yang berbelas kasih, kepada orang yang paling hina sekalipun. Memberi makan, memberi minum, memberi pakaian, mengunjungi yang sakit, mengunjungi yang sedang dipenjara. Pendek kata, kepedulian terhadap mereka yang menderita. Semua tindakan itu tertuju pada Kristus. Kristus bersabda,
apapun yang kamu lakukan untuk saudaraku yang paling hina ini, itu kamu lakukan untuk aku. Sebaliknya, apa yang tidak kamu lakukan untuk saudaraku yang paling hina ini, itu juga tidak kamu lakukan untuk aku. Ini satu gambaran dasar tentang iman akan Kristus yang dihidupi dan dihayati melalui kepedulian bahkan kepada orang-orang lain yang mungkin tidak kita kenal dan tidak mengenal kita, yang membutuhkan pertolongan kita. Persaudaraan dengan semua orang bisa menjadi salah satu ungkapan untuk mewujudkan kasih yang seperti ini. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, pada tanggal 10 November, Provinsi Jawa Tengah dan bersama dengan Pemkot Semarang menyelenggarakan kirab merah putih. Dan dalam kirab itu yang disinergikan, diintegrasikan dengan upacara Hari Pahlawan 10 November, saya mengalami perjumpaan dengan sahabat-sahabat lintas agama. Kebetulan saya diminta untuk memimpin doa dalam peristiwa tersebut. Dan seusai acara, saya berangkat menuju ke halaman Masjid Baitur Rahman di dekat Simpang 5 Semarang untuk berjumpa juga dengan sahabat-sahabat lintas agama. Dan dalam perjalanan itu, sementara masyarakat yang melihat dan mengenal saya langsung mengajak saya untuk berfoto, dan kemudian saya diminta menyanyi. Saya menyanyi lagu Indonesia Pusaka dan lagu Yalal Waton. Dan ternyata mereka bersuka cita, mereka senang. Mereka mengalami kebahagiaan persaudaraan. Lagu Yalal Waton itu satu lagu mars untuk teman-teman Banser dari Nahdlatul Ulama sebetulnya, yang mengungkapkan ekspresi kecintaan untuk membela tanah air. Membela tanah air juga membela mereka yang tertindas. Sejak pada masa kolonialisme Belanda, lagu ini sudah diciptakan dengan maksud seperti itu. Kepedulian kepada siapapun dalam perspektif iman Kristiani menjadi satu ungkapan kerahiman Allah. Dan ketika kita ambil bagian dalam kerahiman itu, kita membangun juga kerajaan Allah dalam kehidupan kita. Mari dengan rendah hati kita saling mendoakan agar kita diberi rahmat untuk mampu mewujudkan kerahiman Allah dalam kehidupan kita, kepedulian kita kepada kaum duafa, semangat persaudaraan untuk merawat bumi rumah bersama yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Ibu Maria selalu mendoakan kita. Bapak Yusuf merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis. Berkah dalam